perkenalkan, eh, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Jadi ada 3 kesempatan bagi teman-teman yang mungkin masih ada yang belum kurang jelas tentang apa-apa yang terkait baik dengan penelitian kuantitatif maupun yang kualitatif. Atau kalau teman-teman mau share tentang penelitian yang rencana penelitiannya juga bisa. Mungkin silakan. Kalau mau share, saya buka dulu ininya apa. Saya buka dulu multiple screen-nya. Ya, silakan kalau mau ada yang ingin menampilkan. Tadi kebetulan saya siang sedang mengikuti atau memberikan pelatihan dengan Prof. Agusti di salah satu grup BPR. Itu ada mahasiswa angkatan sebelumnya itu yang mengajukan tentang rencana tesisnya. Ya, dia selama ini belum RUP, jadi dia siap mau RUP. Nah, terus setelah saya lihat ternyata case-nya agak kurang pas. Ya, sebentar, ini sambilkan contoh. Kita lihat, kita belajar dari kesalahan orang lain aja. Bentar, sambilkan yang sambilkan saya tunjukkan kesalahannya ada di mana. Ya, jadi kalau mau lulus tepat waktu, ya mulai sekarang sudah harus membuat proposalnya. Segera hubungi dosen pembimbingnya. Tadi saya sudah mendapat grup WA grup untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang pembimbingnya saya, baik sebagai pembimbing pertama maupun pembimbing kedua. Sehingga harapannya ya teman-teman langsung kalau misalkan masuk ke dalam ini saya ya segera di kita kerjakan biar cepat. Nah, ini kebetulan adalah seorang dosen, dia dosen di Fakultas Kedokteran. Dia ngambil tentang manajemen. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Ya, gambarnya adalah seperti ini. Oh, belum. Oke, sebentar. Sudah kelihatan?
Belum, Halo, Pak. Sudah, belum. Pak. Oke, sudah kelihatan ya. Ya, jadi dia tadi sudah saya koreksi ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya di sini ya. Brand image itu ada reset gap terhadap customer satisfaction, kemudian ada perceived value juga ada reset gap terhadap customer satisfaction, kemudian ada service quality itu juga punya reset gap terhadap customer satisfaction dan sekaligus baik ketiga-tiganya ini mempunyai reset gap terhadap customer interest. Nah, ini tentunya tidak bisa ya, karena apa? Yang ini dengan ini ada reset gap, ini dengan ini ada reset gap, ini dengan ini ada reset gap. Ya. Terus ini dengan ini juga ada reset gap, ini dengan ini ada reset gap, ini dengan ini ada reset gap. Sehingga tadi sempat kami berkomunikasi, saya tanya, nah kalau seperti ini, terus nanti bagaimana? Ya, reset gap-nya mau diselesaikan dengan cara apa? Padahal seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, untuk menyelesaikan reset gap itu yang paling gampang hanya ada dua cara, yaitu dengan moderating variabel maupun variabel interpening. Akhirnya setelah kami berdiskusi, saya sarankan persif ininya, persif value-nya itu jangan dijadikan reset gap. Ya, jangan dijadikan reset gap. Sehingga ini kami rubah. Customer interest itu ada di sini. Ya. Customer interest itu ada di sebagai interpening. Dan yang di sini adalah customer satisfaction. Sehingga reset gap-nya ini yang ditampilkan yang ini aja. Yang brand image sama service quality, ya. Terus ini ada perceived value-nya ini juga ini kami rombak, terus akhirnya ini kami pindahkan ke sini dan ini posisinya tukar tempat, ya. Dan itu lebih pas karena menurut hemat saya lebih pas, maka itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyempurnakan revisi bab 1, bab 2, dan sekaligus bab 3-nya. Sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang, saya berharap yang bersangkutan sudah menyelesaikan proposalnya, sehingga tinggal menyesuaikan, koreksi-koreksi aja. Ya. Nah, ini yang saya harapkan dari teman-teman juga begitu. Ya, jadi dari teman-teman sekalian saya harapkan agar bisa menyelesaikan, membuatlah minimal buat dulu kerangka pikirnya, ya, cari reset gap-nya, terus kemudian buat kerangka pikirnya. Ya. Kalau bisa dilakukan seperti itu, harapan saya teman-teman bisa menjadi lebih cepat, ya, bisa menjadi lebih cepat. Nah, kalau saya lihat yang tadi di grup yang saya terima itu ada siapa nih, Mas Hendra, ya Mas Hendra, Mbak Nurjana, terus siapa lagi nih pesertanya siapa aja tadi? Karena bentar. Ya, yang pertama Mas Indra, terus Mbak Nurjana, terus
Mas Yoyo, Mas Yuda Pradana, Mas Wahyu Agung, Mbak Tias, Mas Arif, Mas Andiaken, ya, Mas Habibun. Nah, sepertinya yang di sini yang yang bergabung dengan saya, yang menjadi pembimbingnya saya, dan antara lain adalah Mbak Mas Indra sama Mbak Nurjana ya. Ini Mas Indra Febrianto ya. Nggih, Pak. Nah, ya silakan. Mungkin di antara penyelenggara berdua sudah ada reng-rengan, silakan kalau mau ditampilkan. Ya. Izin mau nanya dulu Pak Paulus. Oh, boleh, boleh. Kemarin kan waktu sama Pak Indarto, kebetulan dosen yang pertama juga Pak Indarto, Pak. Masalah kan kemarin saya rencana mengangkat mengenai balance scorecard, Pak. Nah, itu kan kerangka pemikirannya kan bukan variabel, nggih Pak. Jadi apa? Nanti alur penelitian itu kira-kira Pak? Alur penelitian ya, itu kan bukan variabel balance scorecard. Modelnya nanti alurnya atau gimana Nah, Pak? sekarang justru menjadi pertanyaan saya, kenapa penjelengan mau menggunakan balance scorecard? Kan kalau melihat bukan fenomena sih. Bekerjanya di mana bekerjanya? Di konstruksi Pak. Konstruksi. Iya, di Persada Gedung. Persada Gedung. Yeah. Persada Gedung itu adikarya ya? Iya Pak, anak perusahaan. Oke. Ya, terus apa yang mau diinikan? Nah, kan saya lihat kan selama ini dalam mengukur kinerjanya kan terbatas sampai dengan melihat dari perspektif keuangan, ya. Pak. Nah, di situ saya ingin juga mengambil, kalau di balance scorecard kan ada 4 perspektif. Betul, itu Pak, mungkin dari ketiga perspektif lain ya saya kok ingin mengulas gitu loh Pak. Pengen mengulas. Ya, itu kan ada perspektif pelanggan, ada perspektif pembelajaran internal dan sebagainya loh. Yeah. Nah, oke. Ya, boleh-boleh nantinya saja. Di apa ya kan, kalau di kuantitatif kan wujudnya apa, kerangkanya kan seperti mungkin yang tadi dicontohkan Pak. Kalau di sini nanti apa ya Pak, diagram gitu atau gimana Pak? Kalau di ini kan sebetulnya masuknya ke kualitatif ya. Iya, kualitatif. Ke kualitatif itu berarti nanti adalah alur penelitian. Oke. Bukan kerangka pikir, tapi alur penelitiannya. Alur penelitiannya seperti apa? Itu. Ya, jadi yang perlu dicek itu adalah alur penelitiannya bagaimana. Ya, sehingga kok penjaringan sampai kepada balance scorecard. Ya. Itu beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan pelatihan balance scorecard, tapi untuk BPR. Tapi Anda apa? Sebenarnya sama saja. Ya. Yeah. Saya rasa bisa, sepanjang Pak Indarto oke ya, saya ngikut oke kan itu. Cuma nanti pasti ada yang harus kita benar-benari. Yeah, nanti. Sehingga di situ nanti balance scorecard-nya bukan sebagai satu-satunya, tapi ada juga kaitannya nanti dengan hasil wawancaranya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nanti lebih banyak cenderung ke deskriptif, ya, kualitatif deskriptif nanti penjelasannya. Yes, ya. Cuma yang tadi yang aspek keuangan, yang perspektif keuangan ini yang perlu saya tanyakan.
bisa nggak dapat laporan keuangannya? Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, karena ini perusahaannya sudah go public belum sih? Kalau Adi Persada gedungnya belum Pak. Di Persada gedungnya belum ya. Nah itu makanya ini yang nanti karena kan harus mengukur ROA, ROE dan sebagainya. Iya. Coba sebentar. Coba ini mungkin juga buat teman-teman yang lain. Sebentar biar mumpung kelingan kelingan itu sebentar. Coba kalau masih ada di PPR atau di mana ya? Coba sebentar. Sekalian kita diskusikan. Sebentar. Materi di sini ya. Oh, di tempat yang lain ya. Sorry, nggak ada di sini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kita bisa diskusikan kalau itu. Yeah. Iya Pak, nanti Oke, sambil jalan Pak. Sambil jalan, Coba mulai sekarang disusun di reng-reng, nanti biar ini. Paling nggak bab satunya dulu, Mas Indra. Iya Pak. Mbak Nurjana, kalau begitu sekarang gimana Mbak Nurjana? Pak, sebentar saya izin share screen. Silakan. Bab 1 Pak. Sebentar Pak. Jadi ini tidak tertutup ya bagi teman-teman yang misalkan pembimbingnya bukan saya, nggak apa-apa, tetap aja. Nanti saya rencana juga akan bukakan cari hari mungkin malam Sabtu ya, kita buat kesepakatan, buat bimbingan bareng-bareng. Nah, monggo nanti kalau mau ikut, nanti pakai Zoom. Saya pakai Zoom, nggak pakai fasilitas USM langganan. Ya, karena ya biasa, karena kalau pas untuk memberi pelatihan di luar ya, saya pakai Zoom sendiri. Ya. Silakan Mbak Nurjana. Iya Pak. Sudah terlihat nih Pak? Sebentar, masih berproses. Ya, sudah. Ini sementara judulnya saya tulis di atas, nanti mohon pertimbangan dan masukan ya Pak. Rencana strategi meningkatkan daya saing apotek pasca pembatasan penjualan produk obat sirup, seperti kasusnya di Apotek Kurnia Sehat Pati. Jadi kemarin kan ada isu bahwa obat sirup itu menyebabkan gagal ginjal akut yang beberapa bulan yang lalu, itu mempengaruhi tingkat penjualan di apotek, karena lalu kan ada pembatasan penjualan obat sirup itu hampir 100% dilarang dulu untuk penjualan. Lalu secara bertahap obat sirup itu diperbolehkan setelah dicek melalui Badan POM satu-satu begitu, sedikit-sedikit diperbolehkan, tapi itu berdampak pada penjualan omset di apotek Pak. Jadi senar. Itu perlu ada yang spesifik Mbak diungkap ya. Itu obat sirupnya obat sirup apa Mbak? Untuk kemarin itu awalnya kan yang mengandung paracetamol kandungan tertentu begitu Pak. Lalu akhirnya semuanya Pak, semuanya yang berbentuk cair termasuk vitamin. Oh begitu. Ya udah oke. Jadi karena saya waktu itu mengetahuinya hanya yang paracetamol aja.
yang katanya bisa bikin gagal ginjal. Oke, terus lanjut Mbak. Ya itu latar belakang permasalahannya intinya seperti itu. Di samping itu bisnis apotek kan semakin banyak. Ya, semakin menjamur. Ya, semakin banyak juga. Tapi beberapa apotek juga yang kecil terutama itu juga banyak yang tutup. Jadi intinya ini untuk strategi meningkatkan daya saing di tengah kendala-kendala seperti itu, di tengah persaingan yang semakin tinggi dan juga pembatasan-pembatasan. Karena kalau di apotek kan kita pasti ada pembatasan, misalnya ada kendala obat apa ditarik apa itu juga termasuk nanti mempengaruhi penjualan gitu Pak. Kalau misalnya saya di apotek saya sendiri, Apotek Kurnia Sehat gitu Pak, itu bisa ya Pak saya untuk studi kasus di apotek sendiri begitu? Kalau di apotek sendiri ya bisa, tapi nanti dibilang jeruk makan jeruk Mbak. Ya, jeruk makan jeruk karena apa? Karena yang penjenengan sampaikan nanti kan justru lebih banyak kepada pendapat-pendapat sendiri. Nah, tapi kalau itu misalkan di apotek orang lain itu malah lebih bagus. Ya, kalau di apotek sendiri nanti tadi yang saya sampaikan jeruk makan jeruk, ya, sehingga padahal di dalam penelitian itu kan harus menghindari adanya subjektivitas. Subjektivitas itu kan harus diturunkan sampai setingkat yang paling rendah. Baik di penelitian kuantitatif maupun kualitatif, itu masalah subjektivitas harus bisa kita redam. Nah, sekarang kalau penjenengan sebagai pemilik, terus pertanyaan saya, bagaimana ya, penjenengan yang meneliti sendiri, terus kemudian penjenengan mau mewawancara diri sendiri, gitu. Iya itu Pak ya masalahnya. Jadi di apotek lain saja ya Pak ya? Ya di apotek yang lain, di apotek yang lain. Jadi nanti itu kan berarti saya butuh data beberapa apotek begitu Pak. Jadi tidak studi kasus di apotek tertentu gitu ya? Tidak. Jadi nanti strategi meningkatkan daya saing di PT di studi kasus di apotek misalkan di Kecamatan Pati gitu kan, di Kecamatan Pati katanya ada berapa, ada 10 ya udah 10 itu nanti yang kita wawancarai kan gitu. Tapi 10 tadi tidak termasuk yang miliknya Mbak Nurjana kan gitu. Kalau di Kecamatan Pati tapi diwakili beberapa apotek itu Pak, misalnya 3 apotek atau kalau satu kecamatan sebenarnya banyak sekali itu Pak. Ada 25 sampai 30. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kalau kualitatif itu kalau studi fenomena atau studi kasus, fenomena atau studi kasus itu kan nggak banyak-banyak. 8 sampai 10 saja kan sudah cukup. 8 sampai 10 aja sudah cukup. Bahkan kalau 10 itu kebanyakan. Ya 5 aja lah, 5 sampai 8 dah. Kan gitu. Ya 5 sampai 8 itu lebih fair daripada kalau 10 nanti kebanyakan. Cuma kalau bisa lokasinya jangan yang berdekatan. Misalkan Mbak Nurjana ada di tempat Mbak Nurjana itu katakanlah di jalan utamanya itu ya, yang dekat Nasi Gandul itu ya, dekat alun-alun itu. Nah, di situ terus Mbak Nurjana ambil dekatnya, jangan Mbak agak jauh-jauh gitulah. Ya, alamatnya berbeda-beda, itu kan lebih fair, lebih enak. Sehingga nanti kan penjenengan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lengkap. Itu saran saya seperti itu. Ya, coba itu turunkan sampai ke bawah, Mbak. Terus. Ini
Ya, sebentar, itu yang 1.1, oke, 1.1 itu kan latar belakang. oke. Nah, di latar belakang itu penjenengan bisa menampilkan fenomenanya. Ya, di Pati itu ada berapa, di kecamatan ini ada berapa, sehingga dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Terus yang berikutnya coba juga dicari jurnal hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan tadi apa judulnya, membangun apa? Strategi meningkatkan Keunggulan apotek. apa? Keunggulan apa tadi, Mbak? Strategi meningkatkan daya saing apotek, Pak. Nah, coba sekarang cari jurnal-jurnal, baca jurnal yang ada kaitannya dengan masalah daya saing. Kuantitatif boleh, kualitatif boleh. Jadi dibaca kira-kira itu apa saja toh dan sebagainya kan gitu, nanti dibuat resumenya. Itu. Untuk Yes. untuk data apoteknya tadi, jumlah apotek, lalu nanti dicantumkan 5 apotek yang akan diambil dan alamat gitu. Nanti kalau 5 apotek yang mau diambil itu bukan di bab 1, Mbak, tapi di bab 3. Ya, nanti di bab 3. Nah, mungkin yang lebih bagus lagi, kalau di apotek tempat Mbak, di daerah Mbak Nurjana, apoteknya itu katakanlah yang kita bagi yang besar, kelas menengah sama kelas kecil. Atau mungkin kalau seperti Viva itu kan Viva generik ya, itu ada ya di sana. Nah, itu kan kecil ya. Tapi malah sudah tutup itu Pak, K24 sama Viva tutup, 1 tahun tutup. Oh, ya udah. Nah, mungkin ya nggak apa-apa, ditulis saja dulu bahwa apoteknya itu ada sekian, ini. Terus beberapa tahun terakhir ini ada 2 atau 3 apotek yang tutup. Nah, itu. Sehingga ini kan menarik untuk dikaji lebih jauh. Kan itu nggak apa-apa. Ya. Itu dulu bab 1.1 dulu aja, Mbak. Oh, iya, Pak. Ya. Nanti silahkan segera hubungi saya. Itu Data ditambahin. apotek Ye, ya. fenomena apoteknya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin bisa ditutup share screen-nya. Baik, yang berikutnya Mas Joko. Oh gitu. Mas Dinar. Ya, oke. Mungkin Mas Dinar. Belum ada, Pak. Belum ada Pak pembimbingnya, Indarto dan siapa Bu Mas Yuli, Dinar? Pak. Pak Indarto dan Bu Yuli. Ya, ada. Malah enak itu. Itu nongkrong di kampus. Sekali masuk ruangan, ya jadi itu harus bisa cepat. Karena kan berseberangan, duduknya berhadapan-hadapan. Jadi habis dari Pak Indarto langsung ke Bu Yuli. Dari Bu Yuli perbaiki, nanti ketemu Pak Indarto sama Bu Yuli lagi. Oh, cepat itu Mas. Semangat. Oke. Bu DC Kuswardani ada di kampus di lantai 2 itu. Ya, di lantai 2 seberangnya laboratorium komputer itu. Ruangannya ada di situ, ya. Ya. Mas Fosi. Pak izin bertanya sebentar. Kalau untuk boleh. Dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 nanti prosedurnya gimana ya, Pak? Pembimbing 1-nya siapa, Pak Indarto? Pak Paulus. Pembimbing 2-nya? Bu DC. Ya udah, ngikut saya aja nanti Bu DC-nya. Terima kasih. Mas Fosi, monggo. Pak izin. Ini Pak, saya masih melanjutkan untuk temanya kan, karena memang awalnya mau meneliti kualitatif di tempat kerja lama. Kalau untuk yang kemarin kan saran dari Pak Paulus, kenapa enggak di tempat kerja sendiri?
Cuma kalau tempat karena masih setup itu kan masih banyak yang harus digali. Sebenarnya sih banyak yang harus bisa kita untuk kembangkan, Pak. Tapi maksudnya gini, Pak, pada saat penelitian itu apakah kita harus izin dengan pihak pimpinan perusahaan sendiri atau tidak, Pak? Sebaiknya izin, ya sebaiknya izin. Tapi sekarang kan pimpinan itu kan ada yang ya mungkin izinnya deket-deket aja sama pimpinan, nggak usah ke direksinya, tapi ke ke pimpinan yang kira-kira mempunyai hubungan baik dengan Mas Hosi. Jadi biar nggak ribet kan gitu. Kemudian yang kedua nanti kalau Mas Hosi mau wawancara itu biar lebih gampang ya, sehingga bisa ya ngobrol cari informasinya dilakukan secara informal kan gitu. Karena kalau mungkin sama pemiliknya, atasannya orangnya sibuk, nanti malah dia akan bilang, loh Mas Hosi, kamu itu mau kuliah apa mau kerja? Nah gitu kan, nah nanti malah mempengaruhi kondite. Ini yang harus kita jaga, ya. Jadi monggo maksud saya itu cari, makanya cari pemimpin yang ya mungkin pemimpin atasan langsung juga boleh. Ya. Kalau atasan langsungnya sih karena ya ada hubungan baik, saya izinnya mudah, Pak, karena memang bisa begitu. Tapi kalau untuk pimpinan puncak kan nanti pada saat itu nanti pada saat interview itu harus sampai level mana, Pak? Kan saya pasti harus memberikan klasifikasi untuk level misalnya mulai dari level operator sampai dengan apakah perlu sampai dengan ya, untuk yang pimpinan puncak itu batasannya apakah level general manager cukup atau harus cukup aja tuh general manager, Pak? Cukup ke general manager aja, Mas. Baik, Pak. Ya. Nggak usah sampai ke direksi, nanti sampai direksi malah repot. Nah, tapi kalau general manager mungkin juga, Pak. Ya, kalau general manajernya? General manajernya ada orang Indonesia. Ya manajer juga ada beberapa yang Cina, tapi menurut saya tidak masalah. Hanya kalau untuk direksinya mungkin memang yang saya membayangkannya agak sulit gitu, Pak, karena memang nggak usah sampai pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan anggap aja tadi kan sudah diwakili oleh general manager. Karena bagaimanapun juga general manager itu kan yang day-to-day operation ya, dia yang bertanggung jawab keseluruhannya kan. Jadi sebetulnya kan kalau mau dibuat yang lebih keren, general manager itu kan sebetulnya sama dengan managing director ya, direktur yang mengoperasionalkan sehari-hari kan itu. Udah sampai situ udah cukup, Mas. Oke. Terima kasih, Pak. Mbak Estita, halo Mbak Estita. Ya Pak Paulus. Gimana? Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya Pak Paulus sama Pak Indarto, Pak. Oke. Sudah ketemu dengan Pak Indarto? Di mata kuliah ini, Pak, ketemunya di metode. Oke. Terus sekarang Mbak Estita mau mengerjakan yang kualitatif apa kuantitatif? Ini sih kemarin kalau ngelanjutin dari yang Pak Indarto, tugas kan ada tugas tuh Pak, itu lebih ke kuantitatif sih Pak. Oke. Boleh, enggak apa-apa. Tugasnya mungkin bisa di-share, Mbak. Boleh Pak. Oke, silahkan share screen. Ya, coba diturunkan, Mbak. Sebentar. Cara penulisan, Mbak. Naik dulu, Mbak. Iya, Pak. Nah,
Itu menurut sebentar stop ya. Menurut Stoner dalam Sutoyo. Nah, itu mendingan nanti kalau ditulis Stoner 1996 itu langsung bakal di reject. Jadi mendingan langsung Stonernya atau Sutoyo aja. Langsung aja Sutoyo 2011 itu aja. Baik, Pak. Nah, terus turun ke bawah. Jadi tentang procurement Pak, supply chain management saya ambil ini Pak Paulus. Supply chain management, oke. Iya. Cuma agak ada kendala sedikit, yaitu saya belum nemu artikel ya, jurnal lagi sih Pak, masih. Oke, ya. Sekarang kalau supply chain management itu kalau kuantitatif kerangka pikirnya seperti apa Mbak? Saya pengen lihat. Kerangka pemikirannya, bentar Pak. Kalau bisa disederhanakan lagi Pak Bos, kayaknya banyak. Iya, itu supply chain management itu kan besar sekali. Betul Pak. Ya kan, besar sekali. Makanya kemarin tuh jadi kendala saya kemungkinan ada di indikator sama grand theory. Yang sampai saat itu saya masih nyobanya, salah satunya tuh yang kendala terkait jurnal. Jadi kemarin tuh terkait jurnal tuh yang masalah pengaruh dan tidak pengaruh gitu loh Pak. Baru ketemu dua jurnal. Yang satu mengatakan berpengaruh, yang satu tidak berpengaruh. Oke. Ketemu lagi sih Pak. Sekalian sama. Sekarang saya mau tanya. Iya Pak. Sekarang tanya ya. Itu nanti yang diteliti siapa Mbak? Kemarin waktu pada saat mata kuliah sama Pak Indarto, yang diteliti ini kebetulan mitra kerja Pak, subkontraktor kami. Tapi pada saat mata kuliah buah di Jati dipatahkan, dia bilang nggak bisa Mbak Tias, ini harus karyawan dari karyawan perusahaan gitu Pak yang terlibat. Ya itu salah lagi. Ya, kalau ini supply chain, sekarang sebentar, Mbak Tias bekerjanya di perusahaan apa? Sama kayak Pak Hendra tadi ya, di Adikarya Pak. Di Adikarya. Kalau di Adikarya, berarti supply chain itu kan mengenai rantai pasokan. Betul Pak. Ya, subkontraktornya mungkin ada pemasok pasir, pemasok beton cor, kan itu ya Mbak. Betul Pak Paulus. Nah, itu kan kalau di kuantitatif itu kan susah. Ya kan, indikatornya itu apa? Kalau saya cenderung ini ke kualitatif. Kualitatif nanti topiknya ini masuknya ke studi kasus. Seperti bagaimana? Jadi nanti bukan variabel yang ngomongnya Pak Paulus. Masih saya kalau di kualitatif tidak perlu variabel. Ya, nanti Mbak Nurjana, Mbak Tias, coba nanti saya sebentar, saya semester yang lalu itu kebetulan membimbing satu mahasiswa yang melakukan penelitian. Dia bergeraknya di bidang jasa konstruksi juga, tapi itu membuat bangsanya Yudik itu Mbak, tahu ya? Oh iya, iya Pak. Yang untuk selokan. Ya, terus kemudian ada juga yang untuk pembatas beton itu ya.
Kalau di jalan tol itu kan ada pembatas-pembatas. Nah, itu dia seperti itu. Coba nanti saya carikan ya ininya dia yang komplit sehingga nanti bisa dipakai sebagai rujukan kira-kira arahnya harapannya seperti apa. Nanti yang bisa ya kita bukan menyontoh ya, saya tidak menyontoh, tapi paling enggak itu akan memberi arah pada Mbak Tisa dalam mengerjakan, saya harus begini gitu. Berarti nanti ibarat kata kita meneliti di satu item gitu ya Pak, kayak tadi kan kayak Pak. Iya, makanya seperti yang mahasiswa yang saya bimbing itu, dia kan meneliti di tempat dia bekerja. Terus kemudian dia juga sebentar nih ada calon masuk. Halo Pak Wahdi. Non sewu Pak, nanti tak telepon, ini kebetulan saya masih ngajar. Matur suwun, jadi dia akan meneliti di tempatnya dia sendiri. Nah, terus dia juga mewawancarai riset partnernya itu ada pemasok beton ready mix-nya, ada juga yang lain-lainnya. Nah, nanti biar penjenengan nanti saya japri aja Mbak. Baik Pak. Nanti saya japri sehingga nanti biar dapat gambaran seperti ini. Ini kebetulan dia juga topiknya adalah studi kasus. Itu. Saya rasa cukup. Baik Pak Paulus, makasih banyak. Mbak Ika. Iya Pak. Mbak Ika pembimbingnya siapa? Dengan Pak Paulus dan Ibu DC. Mau meneliti tentang apa Mbak Ika? Tentang itu Pak, hampir sama punya Ibu Tita ya Pak, rantai pasok. Kemarin saya sudah bimbingan offline di kampus hari Rabu Pak kemarin Pak. Oh ya. Ya wis toh. Masih perbaikan di poin 1.1 ya Pak kemarin ya. Ya, oke. Sudah diperbaiki ya. Iya Pak, siap Pak. Terus ini Mas Joko tadi sudah, Mas Fosi. Mas Fosi tadi sudah. Mas Dimas sudah ya. Belum Mas Dimas. Oke, Mas Dimas. Oh ya, tadi Mas Dinar. Cuma beda huruf M sama N, huruf S sama huruf R. Padahal huruf R sama S itu urut. M dan N-nya juga urut ya, wis apa wis. Bimbingan Pak, maksudnya langkah berikutnya apa begitu Pak. Jadi izin share screen. Oke, silakan monggo. Apakah sudah kelihatan? Sebentar masih berproses. Sudah, cuma diperbesar Mas. Baik Pak. Lagi. Ya, oke. Nah, saya pada tesis ini tertarik untuk meneliti fenomena Pak, Jadi bahwasanya kan bisnis franchise itu seharusnya kalau kita melihat franchise itu kan tinggal copy paste daripada yang sudah eksis Pak. Nah, tetapi ternyata ada fenomena. Jadi di bisnis franchise itu ada yang gagal Pak. Maksudnya itu gagal itu tidak sekedar untungnya kecil, tapi dia kemudian jadi tutup dan tidak bisa melanjutkan usahanya, begitu Pak. Nah, contohnya itu ya martabak tempatnya si siapa? Kaisang itu tempatnya si siapa?
Oh, martabak kota Ya, Kota Barat. Markobar ya. Oh, Markobar. Nah, bisa jadi Pak. Jadi saya kan melihat kemarin yang baru itu yang abnormal Pak. Abnormal itu ketika 2019 itu begitu genggam gempitanya. Gitu. Ya. Tapi kemudian ada pandemi, dia termasuk salah satu yang nggak bertahan. Sedangkan beberapa franchise yang lain itu masih tetap bertahan begitu. Ya, maksudnya ya walaupun dengan terseok-seok tapi masih bisa bertahan. Sedangkan kayak abnormal itu sama sekali nggak buka gitu, sampai sekarang. Ya, ya. Nah, kemudian ini karena saya melihat bahwa banyak orang yang punya modal begitu Pak ya, itu tetapi tidak dibarengi dengan skill wirausaha, sehingga dia melirik bahwa franchise itu salah satu shortcut atau jalan singkat untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Yeah. Nah, penelitian saya bertujuan untuk dari fenomena yang ada, bagaimana calon franchise, calon yang mau beli hak untuk menjual ini, itu tidak tertipu atau tidak terjebak begitu Pak. Terhadap franchise-franchise yang ditawarkan begitu. Nah, ini saya kaitkan dengan manajemen strategik bahwa dalam pengelolaannya itu manajemen strategik itu mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, kemudian kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan manajemennya dan lain sebagainya. Begitu Pak. Dan ini nanti saya akan ke kualitatif Pak. Cuman saya belum ini Pak. Ini kan baru di kepala saya. Nanti ketika kita mau seperti wawancara, mencari narasumber itu, apakah nanti juga akan ibaratnya dibekali dari kampus seperti surat tugas penelitian? Oh ya, ada itu pasti ada suratnya. Mungkin itu Pak. Kalau teorinya Mas, saya kasih teorinya dulu aja ya, grand teorinya. Itu adalah entrepreneurial marketing. Entrepreneurial marketing. Entrepreneurial marketing. Silakan coba nanti dicari, dibaca dulu. Jadi itu ada teorinya itu lebih cenderung kepada entrepreneurial marketing. Nanti kalau nggak punya ya nanti kontak saya, nanti tak carikan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Berarti udah lengkap ya. Kalau udah lengkap, sekarang gini, coba semua dibuat dulu, ya reng-rengannya seperti apa. Nanti kalau ada yang kesulitan, kita minggu depan diskusi lagi. Terus nanti saya juga yang untuk mahasiswa yang bimbingan dengan saya, pasti saya akan bukakan hari tertentu untuk bimbingan dengan menggunakan Zoom, ya, dengan Zoom. Nah, nanti teman-teman meskipun bukan pembimbingnya, bukan saya, kalau mau join boleh, ya, kalau mau join boleh. Jadi, namanya kalau saya itu ilmu itu kudu dibagi, biar semuanya tambah pinter. Dan saya senang kalau berbagi ilmu itu, berarti saya juga ya mendapat manfaatnya apa? Saya juga pengetahuannya bertambah. Karena misalkan seperti yang tadi Mas Dimas mau membahas mengenai masalah kewirausahaan kaitannya dengan franchise. Nah, ini sangat menarik. Ya, sangat menarik. Nah, ternyata saya punya teori saya ingat teorinya namanya entrepreneurial marketing. Oke, nanti silakan dicari dulu Mas. Nanti kalau nggak ada WA saya. Nanti tak kasih. Siap Pak. Demikian juga yang lain-lainnya Mas Rosi dan sebagainya, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya prinsipnya gini. Prinsipnya kalau masuk bareng-bareng, lulus ya kudu bareng-bareng, wisuda bareng-bareng. Ya, kalau sekarang bisa, nah nanti paling enggak
bulan Maret 2024 harapannya penjenengan bisa lulus, bisa wisuda. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, bukan hanya buat mahasiswa, juga saya sebagai pembimbing. Cuma non sewu, kalau yang pembimbingnya dengan saya biasanya tak oya-oya. Angger tak oya-oya, kalau responnya rodok leda-lede ya tak tinggal. Tapi kalau dia responnya oke, ya udah tak paksa. Ya, karena saya modelnya adalah makso dan makso. Kenapa seperti itu? Karena saya dulu dipaksa. Dulu saya dipaksa oleh promotor saya, ya Prof. Agusti itu juga gitu. Ayo Pi. Nah, akhirnya ya gitu. Akhirnya virus itulah yang saya tularkan kepada teman-teman mahasiswa. Baik, sampai di sini teman-teman sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Sepertinya masih ada kuliah lebih lanjut ya. Ya, masih ada kuliah. Ya, selamat malam. Jangan lupa absennya ya. Absennya dari tadi saya buka. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Oke, monggo.